Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu Tuan Guru SMA Maryam rahimakumullah, semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini, takdirnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan, kita bisa berkumpul di majelis ini. Semuanya adalah atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita datang ke sini tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, saya amat yakin tidak akan mampu. Kita datang ke sini semuanya atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya adalah atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa datang ke Maryam, kita tidak bisa untuk sholat duha tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mengkaji dan mengaji kitab Safinatun Najah, mari kita awali berdoa bersama-sama. Nanti doanya tirukan saya. Moga-moga kita semuanya yang hadir saat ini bisa menjadi orang-orang yang bermartabat, menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita bermanfaat, ilmu kita barokah, ilmu kita mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka faslun syurutul wudu. Dibuka faslun syurutul wudu, bab tentang syarat wudu, baik kelas 10 maupun kelas 11. Adapun yang kelas 12 silakan didengarkan dulu sambil nanti menunggu proses untuk ujian praktek. Sudah dibuka syurutul wudu. Sudah dibuka syurutul wudu. Sudah ketemu ya? Bab syurutul wudu. Oke, saya baca sebelum nanti saya terangkan terkait dengan syurutul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal syurutul wudu'i utawi piro-piro syarate wudu iku asyaratun ana 10. Siji
Al-Islamu Islam. Jadi syaratnya wudu ngapunten kok dikerjano sampai elek, sampai pegel, tapi ternyata dia tidak Islam, maka tidak dihitung sebagai pahala. Ini penting. Mohon maaf, agama lain selain Islam kok melaksanakan wudu, maka tidak bisa dikategorikan sebagai pahala. Mungkin hanya gerakan biasa. Sehat mungkin, karena di antara hikmahnya wudu, orang itu bisa menjadi sehat. Iya, sehat. Tapi pahala wudu tidak bisa kalau orang itu tidak masuk Islam. Syaratnya wudu syahadat. Ya, ini penting. Maka pertama adalah orang Islam. Maka ini doktrin yang harus tanamkan sebagai orang Islam. Harus Islam dulu kalau ingin mendapatkan pahala terkait dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk saya kembangkan lagi, kalau orang itu non-Islam, senajan mohon maaf keluarga kalian, senajan itu adalah orang tua kalian, saudara kalian, Pak Ale, Bule, Bude, kalau meninggal dunia, maka kita tidak boleh untuk mendoakan. Tidak boleh dan tidak mungkin nyampe. Kenapa? Nabi Ibrahim juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendoakan ayahnya yang bernama Azar. Didoakan oleh Nabi Ibrahim, wahai Azar, kamu tidak akan bisa mendoakan dan tidak akan nyampe, sudahlah berhenti aja. Karena apa? Tidak golongannya menjadi orang yang Islam. Jadi orang itu bisa didoakan sampai ke akhirat adalah orang itu sejalur alias podo Islami. Maka ini sama, kalau mohon maaf ya, ada katakanlah di sini seumpama ada orang non Islam doa Natal seumpama, terus kemudian macam-macam dengan gayanya itu kita amini, tidak boleh. Karena apa? Aminnya dia dan aminnya kita sebagai orang Islam beda. Dan ini sangat berbahaya kalau ada mengamini dengan gaya doa-doa mereka. Islam punya gaya sendiri. Oke, pertama. Yang kedua, watamizulan, pinter, tamyiz ngerti, pinter. Ya, kalau sekarang itu kira-kira ngerti duit lah. Ya, rata-rata kan ngerti duit kabeh ya. Atau ngerti arek ayu, arek ganteng, ngerti kan? Nah, karena sudah ngerti maka tamyiz. Kalau masih belum ngerti, ya tentunya syarat wudunya belum. Ya kira-kira anak yang masih PG, TK itu kan belum begitu ngerti paham. Belum begitu paham, belum begitu ngerti, maka belum kategori syarat wudunya bagus. Tapi dilatih sangatlah penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, wana qaulan suci alil haidi saking haid, suci dari haid. Ini penting. Mumpung ini kumpul bersama-sama, perlu saya sampaikan. Haid ini memang ada masanya. Kalau untuk yang laki-laki ini tolong juga diperhatikan, karena bagaimanapun juga yang laki-laki mesti bojone edo. Apa ada ngaco yang bojone lanang? Ayo. Tidak ada toh? Kecuali yang perempuan yang mesti laki-laki. Karena yang laki-laki ini mesti istrinya adalah perempuan. Nanti kalau punya anak ya ada anak laki-laki, anak perempuan, maka wajib juga paham. Apalagi khususnya yang perempuan. Masa haid bagi perempuan itu adalah paling singkat 1 hari 1 malam. Atau mohon maaf setika itu keluar, tapi jarang. Koyoke zaman ini kayaknya tidak ada. Koyoke tidak ada. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad SAW, putrinya beliau yang bernama Siti Fatimah, itu memang hanya sebentar atau sekedarnya aja, tidak lama, langsung kemudian selesai suci. Itu putrinya Nabi. Nah kita bukan Nabi. Rata-rata umat setelah
baginda Rasulullah SAW ini, atau kita ini yang perempuan khususnya, bukan kita sayang ya, kita yang perempuan, itu adalah masa haidnya hanyalah umumnya itu standarnya wajarnya 7 hari, umumnya bisa kurang. Paling lama adalah kalau menurut Imam Syafi'i 15 hari. Nah, Imam Hanafi beda, sama-sama 7 harinya standarnya umum, tapi kalau Imam Hanafi 10 hari. Kenapa? Karena memang Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menjumpainya waktu itu umatnya atau jamaahnya beda-beda sesuai dengan kondisi yang ada. Di samping itu Imam Hanafi punya alasan supaya perempuan gak lama-lama untuk haid, untuk libur. Katakanlah kalau 1 bulan 30 hari, supaya yang perempuan itu 20 hari ibadah. Sehingga kalau menurut versi Imam Hanafi 11 harinya sudah masuk darah istihadah. Bagi yang mengikuti Imam Syafi'i, hari ke-16-nya maka termasuk darah istihadah alias darah penyakit. Nah, umumnya di sini kan Imam Syafi'i sehingga rodok tapi ojo kesenangan itu. Bagaimanapun juga pendapat Imam Hanafi itu juga kadang logis supaya perempuan tidak banyak liburnya. Tapi kalau emang masih darah haid ya sudah, mau bagaimana lagi. Oke. Nah, khususnya yang perempuan ini mohon maaf, ketika nanti sudah normal, sekarang kan masih setengah normal, dalam artian masih seperti ini. Nanti kalau sudah normal betulan, tidak ada corona, tidak ada Omikron ya, maka nanti biasanya masuknya sampai jam 2, jam 3, maka perhatian. Jika memang di saat itu sudah suci, maka segera mandi. Maka diperkirakan kalau yang perempuan itu sudah kategori haidnya kira-kira sudah mau selesai, maka jangan lupa bawa sampo ya, bawa anduk, mandi di sekolah. Ojo digojol karo koncone. So umpama nanti gitu, kenapa? Nanti kalau tidak segera mandi, terus kemudian ada waktu sholatnya, berbahaya. Yang nanggung adalah yang suci sendiri, yang ngerti sendiri. Maka ini saya beritahukan, mumpung nanti tidak menjadikan dosanya saya. Dan nanti kalau sudah selesai haidnya dan masih masa sekolah, terus kemudian perlu mandi, segera mandi. Adapun cara ngetesnya silakan tanya pada guru-guru ibu-ibu yang belakang. Insya Allah ibu-ibu yang belakang itu, guru-guru sudah sangat paham bagaimana ngetes caranya haidnya sudah habis. Kalau yang laki-laki tidak usah mendengarkan, nanti terlalu tidak menarik. Bagi yang perempuan silakan tanya ke ibu-ibu guru yang insya Allah sudah sangat paham, dan mereka sudah, beliau-beliau semuanya sudah sangat paham mengetahui itu semuanya. Oke, haid. Wan nifasu lan nifas. Jadi kalau sudah selesai haidnya, selesai nifasnya, maka syaratnya wudhu harus dilaksanakan. Nifas berapa hari? Kalau yang standarnya Imam Syafi'i 40 hari sampai paling lama 60 hari. Kalau Imam Hanafi cukup 40 hari. Kenapa? Alasannya sama, supaya yang perempuan banyak ibadahnya daripada banyak nganggurnya. Oke, ini sangat amat penting sekali untuk diketahui bersama. Wa amma lan saking barang yang kang nyegah apa ma usulal mai ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit, masuknya, menyentuhnya, sampainya air ke kulit sangat amat penting. Jadi mohon maaf jika kalian kalau tangannya anggota wudhunya kena cat, maka digunakan untuk wudhu, maka wudhunya menjadi batal. Ini penting. Termasuk nanti kalau kena stipu-stipu itu ya, maka segera dihilangkan. Kadang gulinan, kadang mohon maaf ketika praktek ngukir, praktek yang Pak Widya apa? Ya seni budaya ngukir dia. Ya badai. Barangkali itu
tidak bisa tembus air, maka segera untuk dihilangkan supaya nanti bisa untuk segera wudu. Bagaimana Pak? Saya sudah susah-susah untuk menghilangkan, sudah pakai macam-macam, kok ternyata masih belum bisa hilang. Ya insya Allah, Allahu amma salaf, Gusti Allah akan maha mengampuni, asal berusaha dulu. Sudah berusaha dihilangkan, ternyata dalam surat kok tidak ini ono maneh, insya Allah Allah maha maafkan, tapi harus usaha dulu. Loh Pak, ada teman saya itu bertato Pak, bagaimana? Memang ada hukum para ulama yang berat, silakan dihapus, silakan dihilangkan. Dan sekarang memang sudah ada alat-alat elektronik yang sangat mudah sekali, di laser dan tidak sakit, kabarnya gitu. Saya belum tahu dan belum mencoba karena yang tidak punya tato, ya, kecuali yang punya anting-anting itu kan tato alami. Tidak perlu dihilangkan, biarkan. Biasanya malah punya anting-anting tambah gadekno ayu, gadekno karena ada satu, tapi ini anting-anting sak wajah ya si mana? Itu jenenge kukul. Kukul nih begitu ya, gak melayani sijir, tambah pantas, tambah ayu, tambah ganteng. Oke, itu adalah harus dirata, air harus merata pada tempat-tempat anggota wudu. Oke, yang berikutnya wa alla yakuna lan yento ora ono alal udwi ing atase anggota ma yughairu ma apa barang yughairu kang ngawakaken apa ma almaa ing banyu, airnya tidak berubah. Ya, kalau airnya berubah, mohon maaf, berubah warna, berubah rasanya, berubah tidak jelasnya, maka air itu sudah kategori bukan air suci. Maka air najis atau air yang najis, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dilihat, loh Pak, kalau di sini kan mungkin airnya agak berwarna, masih boleh, karena emang kondisinya semuanya airnya seperti itu. Tapi kalau sudah mohon maaf airnya di depannya itu mohon maaf bercampurnya gedang goreng, ya, lagi jalan terus kemudian gunakan wudu, maka tidak boleh untuk wudu. Maka biasanya kalau ada air mengalir di sungai itu, silakan lihat depannya ada siapa. Kalau tidak ada siapa-siapa, silakan wudu di situ. Tapi kalau depannya ada orang yang lagi nongkrong, duduk mengeluarkan gedang goreng, maka jangan, berarti wudhunya kena gedang goreng. Dilihat dulu depannya, karena saya pernah menjumpai ada wudhu di tempat yang seperti itu. Jadi lihat depannya, kalau airnya mengalir lihat depannya. Kalau depannya itu tidak ada orang, silakan wudhu di situ, insya Allah airnya suci. Dan biasanya airnya jernih. Oke. Wal ilmu lan wuruh bifardiyati kelawan kefarduane wudu, kudu ngerti mana yang fardu, mana yang sunnah. Jangan sampai yang fardu tidak dilaksanakan. Di antaranya mana Pak yang fardu? Membasuh wajah, kemudian membasuh tangan kanan dan tangan kiri. Jangan keliru. Seringkali pernah saya menjumpai kiri sikit kanan, sangat salah. Ya, sangat salah. Baiknya dan harusnya adalah kanan dulu baru kiri. Dan perhatian bagi yang perempuan, kalau pakai baju yang ketat mohon diperiksa, jangan sampai tidak kena sikutnya. Ya, yang namanya wudhu tangan sampai sikut. Kadang mohon maaf, wudhunya tidak sampai sikut. Sebelum siku itu kemudian dibasuh, itu alias wudhunya tidak sah karena sikutnya tidak kena. Maka hati-hati, tolong diperhatikan. Nanti ada ujian praktek kelas 12, nanti akan saya lihat sikutnya harus kena. Kalau tidak kena, maka ya wudhunya alias nilainya berkurang. Maka ini perhatian untuk semuanya, khususnya perempuan. Kadang mohon maaf, bajunya kan ketat, ditarik gak iso. Mohon maaf, ojo sampai nggawe baju kurang bakal. Bajune bayi dipakai, jadi meletet kabeh, ngapet kabeh. Akhirnya mohon maaf, seluruh lekuk tubuhnya kelihatan. Jangan.
Maka Rasulullah SAW pernah mengindir, nanti hari kiamat, mendekati kiamat termasuk sekarang, banyak orang berpakaian tapi telanjang, bajunya nutup aurat tapi telanjang. Kenapa? Terlalu ketat. Dan mohon maaf, ini umum saya ingat, kalau yang perempuan tolong hati-hati jika pakai baju yang modelnya kayak kaos. Ada kaos ya, apa jenis ini? Si model kaos nih. Ya seperti itulah yang perempuan yang paham. Model kaos kan sekarang itu ada model pakai baju kayak kaos, terus kerudung kayak kaos itu. Ketika kena angin, maka akan sangat amat kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Udah tahu kayak apa itu ya? Lu Ustaz Ulum, Pak Ulum kok ngerti ya? Lu sare duwe mall, duwe meripat, dadi ngerti. Nek pas ngono ya istighfar. Astagfirullahaladzim, melek mana? Tapi yang istighfar mana? Terus piye gitu kan? Karena bisa untuk menjauhi itu, maka bagian di sini tolong hati-hati jika pakai baju yang seperti itu. Jika kena angin, maka mohon maaf kelihatan, sangat amat kelihatan daripada lekuk tubuhnya. Oke. Wa Allah ya takidah. Lan yento ora nekotaken sapa wong fardhon ing fardune suwiji min furudihi sange pira-pira fardune wudu, sunnatan ing sunnah. Jadi yang wajib ya wajib, jangan jadikan sunnah. Jadi yang wajib mana? Wajah, tangan, terus kepala, terus kaki. Telinga tidak termasuk. Jadi wajah, tangan, terus kemudian mengusap sebagian kepala dan kaki. Oke, ini tolong diperhatikan. Adapun nanti prakteknya sudah pernah sampaikan atau mungkin kapan-kapan saya praktekkan nanti. Oke. Wal ma'u at-tahuru, wal ma'u lan banyu at-tahuru kan nyucikaken banyune airnya harus air yang mensucikan. Kalau tidak mensucikan tidak boleh. Wa duhuri waktu lan mancing waktu. Kalau ingin sholat maka harus masuk waktu untuk proses itu sholat. Tapi kalau proses wudhu biasa maka silakan. Maka ada wudhu sunat dan memang wudhu kategori wajib. Malayatimu wajib ila biwajib. Wudhu yang wajib di saat adalah kita mau sholat wajib atau sholat sunnah itu menjadi wudhunya wajib. Tapi kalau seperti biasa tidak ngelakoni apa-apa maka itu menjadi wudhu yang biasa sunnah. Dan sering-seringlah anak Maryam, SMA Maryam rajin wudhu, ngentut wudhu, batal wudhu. Insya Allah ilmu kalian adalah ilmu yang barokah. Insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kok meninggal dunia maka sangat dimungkinkan insya Allah mati syahid. Ya, mati syahid ada berapa? Ada mati syahid dunia, ada mati syahid akhirat, ada mati syahid dunia dan akhirat. Kalau mati syahid dunia dan akhirat maka tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, langsung dikuburkan. Ada menurut riwayat cukup disolati dikuburkan. Kenapa? Karena mati syahid dunia dan akhirat zaman Rasulullah ketika perang. Kalau mati syahid dunia dan mati syahid yang akhirat sendiri-sendiri maka fasilitasnya sama dengan mati biasa-biasa, cuma dia tertulis menjadi mati syahid. Contohnya bagaimana Pak? Enak-enak ngajar, enak-enak nuntut ilmu, kok tiba-tiba meninggal dunia, tidak tahu karena serangan apa, atau mungkin naik sepeda ternyata tertabrak mobil sampai meninggal dunia, maka mati syahid. Syaratnya harus niat belajar. Tapi nek gonceng pacare beda maneh. Ya, nek gonceng pacare beda maneh. Saya kurang tahu nanti hukumnya kayak apa, karena bisa nanti macam-macam tergantung niatnya. Kalau niatnya macam-macam, tapi yang jelas kalau gonceng pacare jelas niatnya salah. Umumnya gitu. Oke. Yang berikutnya wal muwalatu lan nuli-nuli, harus tertib, harus bersambung, tidak boleh putus-putus. Ya, wari wajah ditinggal ngerokok, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Senajan ngerokok tidak membatalkan
wudu. Ya, kami batalkan puasa. Jangan dikira rokok sampai puasa, batalkan puasa. Oke, yang terakhir lidah ilil hadasi, kedua wong kang langgeng hadasi. Mualam-mualam ya, diteruskan. Oke, sementara itu dulu syarat-syarat wudu yang harus diketahui bersama. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang barokah. Ilmu yang mengantarkan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah SWT yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Kita nanti akan ketemu pada lain kesempatan. Moga-moga diberikan umur panjang, umur yang barokah, sehat fisik, psikis kita, sejahtera zahir batin kita, bahagia, selamat dunia akhirat, dan moga-moga SMA Maryam tambah jaya, tambah barokah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.